Oke, ini dia nih salah satu pertanyaan paling tua dan paling dalam buat kita sebagai manusia. Apa sih yang terjadi setelah kita meninggal? Selama ribuan tahun kita terus-terusan nyari jawaban. Nah, kali ini kita bakal coba telusuri dua jalur pemikiran yang beda banget. Satu dari filsafat kuno dan satu lagi dari logika moral buat coba memahami teka-teki abadi ini. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sebuah cerita pribadi. Ini adalah kakek buyut dari penulis materi sumber kita, namanya Charles Sproul. Beliau lahir di dunia yang beda banget sama sekarang. Belum ada mobil, belum ada radio, bahkan bola lampu listrik aja belum ada. Coba bayangin, beliau itu ngelihat perubahan dunia yang luar biasa banget seumur hidupnya. Kisahnya nih ngingetin kita betapa singkatnya waktu kita di dunia. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Charles Sproul sudah nggak ada. Keturunannya pun banyak yang sudah nggak ada. 100 tahun dari sekarang, hampir semua dari kita yang dengerin ini juga kemungkinan besar udah nggak ada. Jadi ini bukan pertanyaan abstrak loh. Ini pertanyaan paling personal. Di mana kamu akan berada? Gua cari jawaban, yuk kita coba mundur jauh banget ke belakang, ke zaman Yunani kuno. Di sanalah para filsuf pertama kali merumuskan salah satu gagasan paling awet tentang kehidupan setelah kematian. Jadi, ada pemikir-pemikir hebat kayak Pythagoras dan Plato. Mereka punya ide soal transmigrasi, atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai reinkarnasi. Idenya gini, kamu yang sebenarnya, jiwa kamu, itu nggak mati bareng sama badan. Sebaliknya, badan kita ini cuma penjara sementara. Kematian itu justru pembebasan, yang memulai siklus kelahiran kembali. Coba deh perhatiin kutipan dari Socrates ini. Ini diucapin di saat-saat terakhir hidupnya. Dia nggak takut mati loh, malah dia ngelihat kematian itu sebagai puncak perjalanan seorang filosof. Buat dia, kematian itu bukan akhir, tapi sebuah transisi menuju kebaikan yang jauh lebih besar. Kok Socrates bisa seyakin itu? Nah, dia pakai yang namanya argumen dari hal-hal yang berlawanan. Dia ngelihat pola di alam. Kita bangun dari tidur. Sesuatu yang besar datang dari yang tadinya kecil. Dengan logika yang sama, dia berpendapat kalau kehidupan itu pasti datang dari lawannya, yaitu kematian. Jadi ini siklus abadi yang terus berputar. Ide reinkarnasi ini kedengarannya asik ya, rapi, dan kasih harapan. Tapi, ada satu masalah gede. Satu cacat fundamental yang, susah banget diabaikan. Coba deh kita berhenti dulu sebentar dan mikir kritis. Kalau kita emang udah hidup berkali-kali sebelumnya, kok kita nggak ingat sama sekali ya? Pertanyaan sesimpel ini justru membuka masalah yang dalam banget buat teori reinkarnasi. Nah, ini dia inti masalahnya. Ingatan. Rasa aku yang kita punya, kesadaran dan kenangan kita, itu kan yang bikin kita jadi diri kita sendiri. Kalau ingatan itu putus total, apa dong yang sebenarnya berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya? Jadi, poin krusialnya tuh begini. Kalau Anda sama sekali nggak ingat pernah jadi prajurit Romawi atau petani Mesir, apa benar Anda yang sekarang itu orang yang sama? Tanpa adanya benang merah ingatan, konsep identitas pribadi yang lanjut terus lintas kehidupan jadi goyah. Jadi, apa gunanya siklus itu kalau begitu? Oke, kalau argumen reinkarnasi ternyata ada celahnya, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget? Kali ini kita nggak ngomongin siklus kosmik, tapi soal sesuatu yang lebih manusiawi. Kebutuhan kita akan makna dan keadilan. Kutipan dari Dostoyevsky ini, nusuk banget dan jadi pembuka yang pas. Dia seolah bilang, kalau nggak ada landasan tertinggi, konsep benar dan salah itu jadi relatif. Kalau nggak ada keadilan tertinggi, ngapain kita repot-repot berbuat baik? Apalagi kalau itu malah merugikan diri kita sendiri. Ya kan? Kita semua ngeliat ini tiap hari. Orang jujur malah susah. Penipu malah kaya raya. Pahlawan dilupain, sementara tiran berkuasa. Pengalaman hidup kita seringkali terasa nggak adil. Ini masalah universal yang coba dipecahkan oleh banyak pemikir. Nah, filsuf Immanuel Kant kasih kita alat buat mikirin ini. Dia bedain dua jenis kewajiban. Imperatif hipotetis itu praktis. Kamu harus belajar jika pengen lulus. Tapi imperatif moral itu beda. Ini mutlak. Kamu harus jujur, bukan buat dapat sesuatu, tapi karena jujur itu sendiri adalah hal yang benar. Titik. Nah, dari perasaan harus atau wajib moral yang kita semua rasain inilah, Kant mulai ngebangun argumennya yang logis banget. Bukan cuma soal keadilan, tapi juga soal kehidupan setelah kematian. Ini nih dasar pemikirannya. Kalau rasa kewajiban moral kita, bahwa kebaikan itu nyata dan kejahatan itu nyata, bukanlah ilusi, maka alam semesta ini pada akhirnya harus adil. Perbuatan baik harus diganjar, dan perbuatan jahat harus dihukum. Kalau nggak gitu, seluruh konsep moralitas ya ambiar aja, cuma jadi opini pribadi.
Kan bilang, supaya keadilan tertinggi ini bisa kejadian, ada 2 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, ya jelas kita harus ada buat nerima keadilan itu. Karena keadilan sering banget nggak terjadi di hidup ini, artinya kita harus tetap ada setelah kematian. Kedua, harus ada seseorang yang menegakkan keadilan itu. Coba deh kita pikirin lagi. Cuma sekedar tetap ada setelah mati itu nggak jamin apa-apa. Kita bisa aja reinkarnasi jadi lebah atau tawon, kayak spekulasi Plato, tapi ya nggak ada penyelesaian moral apa-apa kan? Supaya ada keadilan sejati, harus ada proses penilaian, semacam pengadilan, dan pengadilan butuh seorang hakim. Dan ini bukan sembarang hakim. Untuk keadilan tertinggi, hakim ini harus sempurna. Dia harus adil seadil-adilnya, tanpa bias sedikit pun. Dia harus tahu segalanya, setiap pikiran dan niat kita, jadi nggak ada yang kelewat. Dan yang paling penting, dia harus punya kuasa mutlak buat mastiin keadilan itu benar-benar ditegakkan. Nah, disinilah kesimpulan Kant. Dia nggak nyoba buktiin Tuhan atau hidup setelah mati secara ilmiah ya. Bukan itu poinnya. Tapi dia bilang, supaya kehidupan bermoral itu masuk akal dan punya makna, kita secara praktis harus menganggap 2 hal ini benar. Tanpa keduanya, pondasi moralitas kita bakal runtuh. Jadi, ujung-ujungnya kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Di satu sisi, kita bisa percaya kalau intuisi moral kita yang paling dalam, bahwa kebaikan itu penting dan kejahatan itu nyata, itu cuma ilusi aja, kebetulan evolusi di alam semesta yang cuek. Di sisi lain, kita bisa percaya kalau alam semesta ini punya tatanan moral, yang berarti harus ada keadilan tertinggi, hakim yang sempurna, dan kelangsungan hidup kita setelah kematian. Pertanyaan yang Kant ajukan dan jadi penutup kita kali ini adalah, dari 2 pilihan itu, mana yang lebih masuk akal buat Anda?